Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita saling mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada siapapun, dimanapun, untuk beriman kepadanya. Perkara yang paling penting dari seorang sebelum segala sesuatu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman untuk memulai dakwah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Siapapun Anda, dimanapun Anda terlahir, kewajiban yang pertama adalah bersyahadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang kita harus ikuti di dalam syariat yang begitu agung dari syariat Islam adalah menjauhi segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman itu pada diriku dan aku jadikan zalim itu adalah perkara yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Zalim secara garis besar bisa dikategorikan yaitu zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalim kepada orang lain. Kita persempit pembahasan kita dalam waktu yang singkat ini, yaitu bagaimana kita menolong orang yang terzalimi. Siapapun tidak ingin terzalimi, karena terzalimi itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang terzalimi walau ba'da hin. Di dalam sebuah riwayat Tabrani, Allah akan menolong orang-orang yang terzalimi walaupun dalam waktu yang lama. Artinya
pada satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Apapun yang terjadi pada orang yang terzalimi, maka sesungguhnya mereka mempunyai satu senjata yang sangat ampuh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Dan takutlah dari doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang yang terzalimi, baik mukmin ataupun non-mukmin, baik muslim ataupun non-muslim, ya. Karena tidak imannya dia, kedudukannya sebagai seorang non-muslim adalah antara dirinya, sementara hak yang terambil darinya sebagai seorang yang terzalimi menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong siapapun yang terzalimi. Karena hakikatnya orang yang zalim dia sedang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjadikan bahwa kezaliman itu haram baginya. Maka haram bagi kaum muslimin dan haram, ya, bagi kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai kezaliman itu terjadi pada siapapun. Kita dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi pernah berada di dalam satu kesepakatan yang disebut dengan Haliful Mutayyabin. Ceritanya ada seorang yang datang ke Makkah, ya. Kemudian dia datang dengan membawa barang dagangannya, akan tapi diambil paksa. Dia tidak kuasa mengambil barang tersebut, padahal itu adalah haknya. Ya. Dan saat itu dia tidak mempunyai pilihan kecuali harus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ia berkeliling Ka'bah dan mengatakan, siapakah yang mau membantuku? Terpanggillah orang-orang Quraisy. Ya, mereka berkumpul, mereka masukkan tangan-tangan mereka ke dalam minyak wangi dan mereka bersepakat untuk melawan setiap kezaliman yang terjadi. Hadir pada kesempatan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang saat itu belum menjadi seorang nabi dan rasul. Mereka bersepakat dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengomentari kejadian itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat menjadi seorang rasul, seorang nabi, ya. Aku pernah hadir, ya, dalam sebuah pertemuan yang dikenal dengan Hilful Mutayyabin, ya, yang aku lebih sukai daripada humurun na'am, ya. Seandainya di dalam Islam aku diundang untuk melakukan kesepakatan yang seperti itu, maka sungguh aku akan mendatanginya. La ajabtu. Ya. Karena setiap orang tidak ridha terhadap kezaliman. Ya. Tapi terkadang kita mendapatkan al-mustad'afin. Orang-orang yang al-madlumin, lemah dan terzalimi. Wajib bagi setiap orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, melakukan sesuatu yang sifatnya bisa menolong dari kezaliman yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au madzuman. Tolonglah saudaramu, baik dia zalim ataupun terzalimi. Para sahabat bertanya tentang orang yang zalim ditolong. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tamna'uhu minadh-dhulmi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau tahjuzuhu minadh-dhulmi. Cegah dia dari kezaliman. Adapun orang-orang yang madzumin, maka jelas mereka ini harus ditolong.
Para ulama mengatakan bahwasanya nusratu al-madlumin adalah fardu kifayah. Ya. Dan apabila didapatkan seorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pertolongan sementara dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Dan kezaliman itu adalah sebuah kemungkaran. Kembali kepada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhafu al-iman. Barang siapa melihat kemungkaran, dan kezaliman itu adalah kemungkaran, merampas hak orang, zalim dengan perkataan, dengan menghina, dengan mencela, dengan mengumbarkan aibnya, atau zalim dengan perbuatan menahan seseorang tanpa kebenaran, membiarkan dia dalam kelaparan, membiarkan dia di dalam kehausan, memisahkan antara anak dengan orang tua, memaksakan mereka dengan paksaan-paksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, menindas, memenjarakan tanpa kebenaran, membunuh. Kezaliman-kezaliman yang banyak dalam perbuatan ini harus dicegah. Bagi seorang yang mempunyai kemampuan untuk mencegah itu, apabila dia tidak melakukannya maka dia berdosa. Dan kaum muslimin kadang mendapatkan saudaranya dalam keadaan seperti itu. Maka marilah kita berusaha untuk menghentikan kezaliman itu dengan apa yang kita bisa. Kita suarakan bahwa perbuatan zalim adalah kezaliman. Dan itu harus dihentikan. Dan kita katakan bahwasanya kezaliman itu adalah sesuatu yang disepakati tidak boleh terjadi pada siapapun. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat dengan orang-orang Quraisy yang saat itu berusaha untuk mengembalikan hak bagi setiap orang yang mempunyai hak. Begitu pula orang di dalam memegangi keyakinan. Pada saat awal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwah al-Islam, kita dapatkan kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari orang-orang Quraisy. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingin hanya berkeyakinan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan para sahabat dalam cobaan yang begitu rupa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membantu dengan apa yang bisa, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang bisa membantu. Sementara apabila tidak bisa, minimalnya seseorang mengingkari dengan hatinya dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Salamah ibnu Hisham. Dia adalah saudara Abu Jahal, mendapatkan siksaan dari saudaranya sendiri. Harus pergi ke Habasyah, pulang dari Habasyah, mendapatkan perlakuan
yang tidak manusiawi, hanya karena mengucapkan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun lisannya tidak berhenti. Minimalnya itu yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma anji, ya Allah, selamatkanlah Salamah ibnu Hisam, selamatkanlah Al-Walid ibnu Al-Walid. Disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang dalam keadaan tersiksa didoakan terus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal itu yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, memberikan doa pertolongan kepada saudaranya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Seorang sahabat datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat. Di antara isi baiat adalah nusratu al-muslim, menolong seorang Muslim. Kita berusaha untuk menghilangkan kezaliman, karena itu adalah tugas semua orang. Apalagi apabila kezaliman tersebut terjadi pada saudara-saudara kita, maka setiap orang yang mempunyai kapasitas tertentu untuk melakukannya, dan kapasitas orang berbeda-beda. Ada yang bisa dengan tangannya, ada yang bisa dengan lisannya, ada yang bisa hanya dengan hatinya. Maka minimalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menolong kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari segala bencana yang kita tidak bisa menanggungnya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk yang menyebabkan kesengsaraan. Wa su'il qadha. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tidak baik, yang kita tidak menginginkannya. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada. Dan sungguh tidak ada ajaran yang mempunyai perhatian begitu besar terhadap berhentinya bentuk-bentuk kezaliman melebihi ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah Allah haramkan kezaliman itu pada dirinya, Rasul juga mengharamkan segala bentuk kezaliman. Kezaliman adalah sesuatu yang merupakan kegelapan pada hari kiamat. Marilah kita berusaha untuk menjauhi kezaliman dan berusaha menolong orang-orang yang terzalimi semampu yang kita bisa. Demikianlah nasihat singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan Ad-Duha ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan barakah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.